Bapak Ibu semuanya, kita akan nantikan, kita akan kedatangan seseorang yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Seorang pemateri, seorang YouTuber juga Bu ya, seorang ahli juga, ahli neo parenting, akan membahas tentang kajian inspirasi keluarga, ketahanan keluarga di era digital bersama Ibu Dr. Aisyah Dahlan, CMHT, CMNLP. Berkenan Ibu untuk hadir ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah, deg-degan. Yang kami cintai bersama Bunda Cinta, Ibu Atalia, Masya Allah. Sampaikan salam hormat kami kepada Kang Emil yang luar biasa membuat sebuah masjid yang megah. Saya dari depan saja udah merinding-merinding, Allahu Akbar. Ibu-ibu juga begitu? Iya Allah. Dan saya dengar ibu-ibu dari jam 3. Jam berapa Bu? Ada yang jam 5. Ada yang jam 4. Ya Bu? Ada yang jam 3. Alhamdulillah. Ya. Baik, hari ini kami berterima kasih dipercaya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semuanya dengan judul ketahanan keluarga di era digital, ya. Ya. Ibu mengerti apa era digital itu? Iya, jadi teknologi digital kan canggih ya Bu. Ya, makanya kita bisa di mana saja berjumpa walaupun tidak di satu tempat. Itu salah satu manfaatnya, ya. Walaupun sebetulnya teknologi digital ini sudah sangat berkembang dari dulu sebetulnya ya. Berkembangan zaman itu ya, Masya Allah. Siapa yang dulu punya komputer kayak gitu tuh? Ada? Ya, yang hijau semua itu. Ya, kalau sekarang alhamdulillah sudah makin baik ya. Nah, yang saya mau cerita sebelum bicara ketahanan keluarga, bahwa setiap era itu memang sering ada pro dan kontra. Yang sekarang saya mau cerita ini mundur zaman dulu banget. Apa? Zaman pada saat huruf A, B, C, D ditemukan. Atau namanya era alfabet. Ada apa di era alfabet ini? Ternyata waktu huruf A, B, C, D ditemukan ribuan tahun yang lalu, ya, para filsuf atau orang-orang dewasa atau orang-orang ya yang sudah duluan usianya senior saat itu berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh negatif terhadap daya ingat manusia. Kenapa? Karena dulu ternyata manusia ini kalau berkomunikasi pakai bicara, tapi setelah alfabet lebih sering menulis. Jadi nih ya, ribuan tahun nih, waktu ABC ada, ribut juga orang-orang tua kita itu. Ya. Kemudian ya, ada salah satu filsuf, barangkali waktu sekolah pernah dengar ini, namanya Plato. Dalam bukunya Phaedrus, namanya bukunya tuh, itu ada sejak ya abad keempat sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, apa kata Plato? Dia bilang begini, Plato marah sama yang menemukan tulisan. Makanya dia bilang, karena penemuan Anda ini, tulisan, ya,
akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Itu kata Plato. Ya. Kenapa itu? Sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka. Mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Tapi setelah Plato belajar ABCD, kemudian dirangkai menjadi kata, kemudian dirangkai menjadi kalimat, apa yang terjadi? Plato kerjanya menulis terus. Saya kira sama dengan zaman sekarang ya. Ibu-ibu marah, anak-anak pegang gadget. Suatu ketika ibunya udah belajar gadget, ibunya yang pegang terus. Betul Bu? Berarti kita pernah jadi Plato. Ya. Bapak Ibu, saya mau kasih lihat ya. Untung Plato menulis tentang peristiwa ini. Seandainya tidak ditulis, ya, kita tidak tahu bahwa dulu ABCD muncul, berantem juga orang. Ya. Pasti apa yang dipikirkan Plato kalau tidak ditulis akan hancur ya bersamaan otaknya pada saat dia dikuburkan. Dan untungnya ditulis, maka tulisannya sampai sekarang sudah abad 21 kita masih lihat tulisannya. Ya. Dulu tuh orang-orang menulisnya di batu. Ini batu. Dan zaman dulu ya anak-anak muda lihat batu seperti ini menunduk terus begini. Sama dengan sekarang? Sama. Apa yang beda? Medianya saja. Jadi bayangkan ibu, anak-anak muda zaman dulu senang baca pakai batu. Ibunya panggil makan, apa dia bilang? Sebentar Bun, belum selesai baca di batu. Gitu. Ya. Tapi kan itu nggak bahaya Bu Aisyah. Siapa bilang? Kalau dia kesal batunya dilempar Bu, bahaya juga. Ya, jadi apapun itu, ya, setiap pergantian era pasti ada pro dan kontranya. Sejak zaman dulu juga begitu. Bahkan waktu ya ditemukan kertas, nah tambah ya orang-orang itu membaca terus karena kertas lebih tipis. Teknologi kertas saat itu ya membuat orang kemana-mana bawa kertas. Kertas dikumpul-kumpul jadi buku kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau sekarang era digital itu dikarenakan saat ini membutuhkan era digital. Ya. Apa iya Bu Aisyah? Iya. Sekarang saya mau cerita tentang otak manusia. Nah ini dia. Baik Bapak Ibu pegang dulu kepalanya. Usap-usap kepalanya. Bu, ada otaknya? Alhamdulillah. Sudah Bu, sudah Bu. Saya takut lupa ibu punya otak. Jadi otak manusia ini Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil. Barangkali masih ingat waktu belajar biologi ya. Kemudian terbagi dua, belahan kanan dan kiri. Punten ya kita belajar sedikit tentang tubuh kita. Karena kita mau membentuk ketahanan keluarga berdasarkan kerja otak dan tubuh. Ya Bu ya? Nah ini. Bu Aisyah, apa yang ada di dalam? Yang ada di dalam itu disebutnya sel otak. Masya Allah. Seperti ini Bu di kepala ibu. Ya. Jumlahnya 100 miliar. Dan satu sel otak kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya apa? Kita yang lahir tahun 60-an itu punya 100 miliar. Nanti dibanding yang lahir 70-an punya juga 100 miliar. Tapi yang lahir tahun 70-an lebih canggih. Gitu. Nanti yang lahir tahun 80-an lebih canggih lagi. Yang lahir 90-an lebih canggih lagi. Terus seperti itu. Ya. Di depan ada anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, umur berapa nak? Lahir tahun berapa? 2009. Siapa namamu nak?
Dayu, Masya Allah. Dayu lahir 2009. Bu Aisyah lahir tahun 1968. Punya 100 miliar, Dayu juga punya 100 miliar, tapi lebih canggih otak Dayu. Ya, apa canggihnya Bu Aisyah? Rupanya kecanggihan otak zaman sekarang ya adalah penyimpanan data-data memorinya. Lebih banyak Bu. Ya, nah ini. Dan rupanya anak sekarang setelah diteliti oleh ahli neuroscience, ini neuronnya ini bersifat digital. Bisa menyimpan data, bisa mengakses data cepat, bisa merangkai data. Maka punten, kalau gitu kita harus berbahagia, bersyukur dengan generasi sekarang. Maka pantang membuat mereka atau melabel mereka negatif. Dibilang generasi mecin, dibilang generasi stroberi. Emang kenapa stroberi? Ya, cakep kan stroberi Bu? Merah, banyak vitamin C-nya, banyak antioksidannya. Tapi lembek Bu Aisyah, justru karena lembeknya itu. Nanti kalau kita kunyah, vitamin C cepat terserap. Itu. Ya, jadi sebutlah generasi-generasi Ananda kita ini sebagai generasi robbani, ya, generasi yang luar biasa karena otaknya ya Allah, ya seperti itu. Nanti di otak ini terjadi sambung-sambungan otak ya Allah nih. Setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasa, otak kita terjadi sambungan. Dan membentuk ingatan, ya. Jadi ini makanya mengapa ya setiap yang ditangkap oleh indera kita akan masuk ke dalam otak manusia, ya. Nah. Oke, nah baik. Sekarang supaya keluarga ini tahan, nomor satu adalah suami istri harus saling mencintai. Ibu yang masih punya suami, angkat tangan. Alhamdulillah, ngakui banyak. Masih cinta sama suami? Betul. Ya Allah, Pak, masih cinta sama istri? Alhamdulillah. Siapa yang usia pernikahannya lebih juga 30 tahun? Angkat tangan. Ya Allah, masih ada pasangannya Bu? Masih cinta? Alhamdulillah ya Allah. Siapa yang baru menikah ya belum sampai 1 tahun? Angkat tangan. Ya Allah. Ya, teteh yang angkat tangan, saya yang deg-degan. Nah, mudah-mudahan ya kita selalu mengupgrade cinta kita. Kenapa? Karena rupanya di otak manusia ini ada hormon cinta. Di mana? Di bagian otak tengah seperti ini. Bunda Atalia ini bunda penuh cinta. Berarti kelenjar pituiterinya ya aktif bekerja untuk mengeluarkan hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon bahagia dan hormon rasa nyaman. Itu ada di otak kita, Bu. Ya, di mana pertemuan dua alis? Coba Ibu semua pegang pertemuan dua alis. Naik sedikit ke atas. Ya, itu otak kita kalau dibor ke dalam, ada yang namanya kelenjar hipofise atau pituitari kayak ini, itu isinya hormon cinta. Ya, selalu ada di otak kita. Makanya dikatakan cinta sebetulnya tak pernah padam. Tak pernah padam. Pernah dengar? Ya. Cuman tak pernah paham bagaimana menyalakannya. Paham ya Bu? Ibu, pernahkah jatuh cinta berulang dengan suami yang itu-itu saja? Pernah Bu? Bagaimana caranya? Hah? Oh, gampang atuh. Ternyata supaya cinta keluar dari otak kita, cara paling gampang adalah tersenyum.
Coba dulu senyum semuanya. Ya. Kamera boleh kasih shoot wajah saya dulu. Mau contohin senyum yang bisa mengeluarkan hormon cinta. Iya sih, ya. Ayo Bu. Pak, kanan kiri diangkat sudutnya. Tahan 7 detik. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Keluar dia. Kenapa harus ditahan 7 detik Bu Aisyah? Karena ada orang yang senyum cuma 2 detik saja. Gitu. Dan ada orang yang senyum tidak seimbang kanan kirinya sebelah doang. Apalagi kalau sudut bibirnya dua-duanya turun. Begini mukanya. Ibu, ini muka sama ini. Yang punya namanya Aisyah Dahlan. Ruhnya sama, jiwanya sama. Hanya beda senyum saja, beda ya Bu. Mudah-mudahan kalau saya begini senyumnya agak enak dilihat. Tapi kalau udah mulai miring, manyun ke bawah. Allahu Akbar. Ya. Jadi tabassumu kafi wajhi akhika shadaqah itu diteliti di Stanford University bahwa ternyata kalau kita senyum pada saudara kita itu sedekah. Kenapa? Karena hormon cinta jalan ke tubuh. Masuk ke jantung, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya kita langsung ya Allah merinding-merinding. Maka ibu supaya jatuh cinta lagi sama suami, setiap suami datang senyum. Bisa Bu? Bu Aisyah, saya sudah senyum sama suami, tapi suami nggak balas senyum. Betul Bu? Bu, suami nggak balas senyum bukan tidak cinta sama kita. Ini masalah beda hormon. Hormon laki-laki namanya testosteron. Itu bikin otot wajah kaku. Ya, kita lihat ya, otot wajah laki-laki itu kaku kalau diajak senyum. Dan kalau laki-laki baik anak laki-laki, baik laki-laki remaja, ataupun suami, ataupun bapak, baru sampai di satu tempat karena hormon testosteron makanya kaku. Ibu senyum, bapak teh begini wajahnya. 10 menit pertama. 10 menit pertama, bapak-bapak laki-laki kalau baru sampai di rumah, wajahnya begini. Makanya kadang ibu-ibu sudah senyum, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Abi sudah pulang, kan senyum ya, cium tangan. 5 menit senyum, belum dibalas. Mulailah menit ke-6, istri-istri salah sangka. Ya. Ibu maunya kalau lagi senyum kepada suami, maunya apa Bu? Langsung dibalas kan? Ya, nggak bisa Bu, tunggu 10 menit. Itu otot wajah. Kita 5 menit senyum, suami nggak balas. Mulai menit ke-6, mulai berprasangka. Apa kita bilang dalam otak kita? Tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah. Mulai. Ya, itu menit ke-6. Menit ke-7, mulai miring muka kita. Dan menit ke-8, istri-istri yang agak vokal suaranya, apa dia bilang? Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Bapak-bapak suka heran, saya salah apa lagi? Pulang salah, nggak pulang? Padahal menurut riset, ya, ini dari ya riset yang luar biasa tahun 2006 baru diutarakan, laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Apa Bu? Laki-laki senang melihat perempuan tersenyum. Apakah itu senyum ibunya? Apakah senyum anak perempuannya? Apakah senyum istrinya? Apakah senyum istri orang lain? Pokoknya perempuan. Maka ibu jangan kalah sama istri tetangga. Ya, kayak gitu.
Saya baru tahu ilmu ini 2006. Nikah 92 sampai 2006 bertengkar hanya gara-gara wajah begini. Senyum. Suami saya begitu mukanya. Bu Aisyah, taunya dia marah atau tidak setelah 10 menit. Kalau setelah 10 menit dia marah-marah berarti datang sudah marah. Tapi setelah 10 menit dia cuman duduk, langsung duduk di kursi, nonton TV, buka gadget, berarti datang senang. Ya Bu ya, ini. Kita memang perempuan, muka kita ada hormon estrogen yang bikin lentur ini wajah. Makanya perempuan 10 detik saja mukanya bisa berubah sebanyak 6 kali. Ini perempuan. Apa kabar Bu? Baik. Tahu nggak? Ih apaan? Yang bener masa gitu. Muka kita berubah 6 kali gara-gara hormon perempuan kita. Ini yang kita menganggap laki-laki kenapa tidak seperti kita perempuan. Bu, kalau laki-laki seperti kita, nanti ibu yang pusing. Kenapa? Karena laki-laki dengan wajah seperti ini, inilah gantengnya laki-laki. Inilah cakepnya laki-laki. Yang anak sekarang bilang cool. Ibu, coba ibu ingat-ingat waktu jumpa bapak di awal-awal pernikahan. Beliau datang melamar karena belum 10 menit makanya belum loading mukanya. Masih kayak gini, kita dari pintu kamar jendela ngelihat, ya Allah cool banget. Tapi karena nggak ada ilmunya, begini terus setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun mulai jengkel kan. Nah, ini ganteng Bu, ganteng. Nanti setelah 10 menit barulah bapak-bapak ngobrol dengan istrinya, itu ganteng banget. Ya. Atau ibu mau suami ibu baru buka pintu mukanya udah kayak perempuan. Assalamualaikum. Ibu mau begitu suaminya? Ibu pilih mana? Suami ibu seperti itu tadi gambarnya cool atau yang kayak tadi saya contohkan? Hah? Buka pintu, tara. Mau begitu suaminya? Pilih mana? Yang begini atau yang begitu tadi? Redo ya yang begitu ya? Cuman 10 menit Bu. Cuman 10 menit. Setelah itu nanti lentur, ya. Makanya ada bapak-bapak yang sudah mulai tahu ilmunya, sebelum masuk di rumah, ya 10 menit dulu di teras. Loading di teras, Pak. Baru setelah itu dia masuk, sehingga langsung bisa senyum sama istrinya. Masya Allah. Ya, saya juga dulu begitu, Pak. Sedih banget kalau suami jemput. Waktu saya tugas di rumah sakit di Jogja, suami jemput. Kan seneng ya suami jemput, ya Allah suami jemput. Pas buka pintu, mukanya kayak gitu. Terus apa saya bilang, ya besok-besok saya naik beca aja deh, gak usah dijemput. Karena salah sangka. Tapi sekarang setelah tahu ilmunya, ya Allah. Dan ingat bahwa laki-laki senang melihat wanita tersenyum, apalagi istrinya. Senyumnya nggak boleh ya pudar. Terus suami duduk, ambilin mie gelas. Supaya hormon cinta keluar, makanya tambah cinta. Ya Allah ya Rabb. Ya, paham ya Bu? Begitu juga kalau sama anak-anak, ya datang anak, ibu senyum aja. Karena seringnya orang tua sama anak, ya lebih susah senyum dibanding sama anak orang lain, betul Bu? Siapa yang begitu? Kalau sama anak tetangga udah bisa senyum. Atau sama anaknya sepupu. Ya, misalnya anak sepupu saya ya. Namanya Kika. Kika, udah langsung bisa senyum nih. Bundamu gimana? Datang anak saya, Lanang. Iya kayak gitu. Itu sering begitu. Maka kalau ada orang tua, ayah dan bunda yang langsung bisa senyum melihat anaknya, Masya Allah, itu berarti rahmat Allah turun kepada orang tua tersebut. Ya. Alhamdulillah ya. Ayo senyum dulu lagi Bu. Alhamdulillah. Nah, ini.
Kalau perempuan memang wajahnya ya seperti ini kalau perempuan. Karena ini juga cantiknya perempuan. Ibu, kalau kita punya teman perempuan, ketemu ibu, mukanya nggak senyum, nggak gimana, nggak ramah gitu, dan mukanya rata, ya, boleh shoot lagi muka saya. Punya teman perempuan mukanya begini. Jeng, apa kabar? Tahu tidak, besok di Al-Jabar ada taklim. Terus bawa anak kayak bawa boneka horor. Lihat anaknya gitu. Ibu mau punya teman perempuan gitu? Atau para suami, bapak datang, istrinya begini. Abi dari mana? Kenapa baru pulang? Bapak mau punya istri kayak gitu, Pak? Ibu kalau suami kayak gitu selama 4 bulan berturut-turut, bulan kelima diganti, Bu. Nah itu fitrahnya perempuan, itu cantiknya kita, muka kita bisa berubah ya 10 detik 6 kali, Masya Allah. Ya, inilah fitrah yang Allah berikan. Bu Aisyah, kenapa ya kok saya sering banget inget-inget masa lalu? Ya, karena di otak kita itu ada yang namanya otak memori. Yang mana Bu Aisyah? Nah kita lihat lagi ya. Otak paling depan ini disebut otak intelektual atau prefrontal. Disinilah ilmu-ilmu berada di sini. Ya. Di belakangnya nanti ada otak emosi. Ini otak emosi di tengah otak. Salah satu otak emosi ya. Ini nanti di atasnya ada otak watak. Ada ibu yang senang berpikir yang disebut pemikir. Iya Bu. Ada ibu yang punya watak ya senang bekerja makanya disebut pekerja. Ada ibu yang punya watak senang mengamati makanya disebut pengamat. Ada ibu yang senang bicara makanya disebut watak pembicara. Itu ada di otak kita. Ya. Dan kemudian watak ini mempengaruhi emosi kita. Makanya disebut temperamen. Ada orang sumbu pendek. Baru ditegur sudah ya galak duluan. Ada orang memang dia marah tapi dipendam. Itu karena watak. Dan yang saya mau contohkan lagi, saya mau memperkenalkan lagi adalah ya bahwa di otak kita ada bagian yang disebut tempatnya memori kesedihan, memori ketakutan, memori kekesalan dan kemarahan. Itu yang merah itu. Ada di mana dia? Ada di mana? Rupanya posisinya ada di atas alis. Seperti ini. Ya. Baik. Nah, penjualnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan kepada Bapak Ridwan Kamil. Alhamdulillah. Ibu saya hamdalah dulu, Alhamdulillah. Kang Emil sudah hadir, Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Enak? Alhamdulillah, Kang. Turun, jazakallah khairan. Alhamdulillah. Langsung. Alhamdulillah, ya Allah. Kang Emil ini luar biasa ya. Belum 10 menit udah bisa senyum. Di luar sudah ya loading duluan. Kang Punten tadi sedang bahas bedanya otak laki-laki sama perempuan. Iya, otot wajah laki-laki beda sama perempuan. Kalau laki-laki cool, ya Bu ya? Setuju istri suaminya cool? Setuju ya. Karena itulah gantengnya laki-laki. Nah sekarang kita mau cerita ada otak kita yang penuh dengan memori. Letaknya antara ya di atas alis ya dan
pertemuan dengan, nih di atas alis, coba ibu nih tangannya begini boleh di shoot dulu, ini. Yang telunjuk taruh di atas alis dan yang jempol di depan telinga. Ah ini. Di pertemuan titik di dalamnya itu ada namanya amigdala, tempat memori kesedihan, kemarahan, kekesalan, ya. Pokoknya yang memorinya nuansa negatif itu di situ. Ada 2, kanan kiri. Makanya Bunda, kalau satu ketika tiba-tiba ingat lagi memori punten, misalnya kesel sama suami, coba itu diketok-ketok atas alisnya dua-duanya, baca salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelah sini juga ya Allah ya Allah ya Allah. Ya, kayak gitu ya Bu. Kang Emil bilang katanya begini. Kalau begini itu salah. Tepok jidat keliru. Kenapa? Karena jidat yang bagian depan di sini tempatnya memori indah. Malah indah yang di sini, ya. Tempat memori yang buruk itu cuman kecil. Bu Aisyah, tapi kenapa perempuan sudah ngomong sama suaminya karena dia kesal, suaminya sudah minta maaf, 3 bulan ingat lagi. Iya Bu. Makanya perempuan disebut ahli sejarah. Karena ya tempatnya amigdala yang 2 itu dia tersambung dengan yang kita sebut ada punten ini pakai bahasa Latin lagi ya corpus callosum ini. Yang melengkung putih perempuan lebih tebal 30%. Ujung dari corpus callosum itu amigdala, perempuan lebih tebal. Itulah yang membuat perempuan cepat ingat terhadap memori-memori ya sedih, ya takut, ya marah, ya jengkel, ya kesel. Itu. Walaupun sudah dibahas dengan suaminya. Nanti tahun depan nyala lagi. Iya. Yeah. Kang Emil toleh-toleh Bunda Cinta. Ya, Kang, bukan hanya Bunda Cinta yang begitu. Seluruh perempuan di dunia. Ah ya, Masya Allah ya. Nah ini, tapi karena korpus kolosum tebal inilah, ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan yang ya berbeda dalam satu waktu. Bisa Bu, sambil gendong anak, masak, suapin anak, kakinya ngepel bisa. Ah itu dia, kita perempuan banget. Laki-laki otak tengahnya tipis. Maka laki-laki bila mengerjakan satu pekerjaan di depannya, setelah 10 menit otak laki-laki konsentrasi, pendengaran menurun. Maka inilah laki-laki, ya siapapun itu kalau mengerjakan sesuatu, kalau sudah 10 menit istrinya panggil dari belakang tidak didengar. Bukan luntur cintanya, bukan. Memang tidak dengar karena konsentrasi. Makanya nih ada suami saya misalnya udah buka laptop, udah setengah jam. Saya dari belakang panggil, ayah. Perempuan kalau panggil suaminya, kalau panggilan pertama masih cantik. Tapi karena suami gak nengok, suara kita naik setengah oktav. Ayah, masih cantik. Karena gak nengok, langsung 7 oktav. Ayah, gitu. Dan laki-laki waktu dipanggil naik 7 oktav dia nengok. Makanya bapak-bapak suka heran kenapa istri-istri kalau manggil melotot. Saya bilang itu panggilan keempat Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama dan kedua. Maka Bu, supaya waktu kita panggil suami dan suami nengok kita masih cantik, Ibu mau tahu tipsnya apa? Supaya keluarga ini tahan sampai berpuluh-puluh tahun, mau tahu? Saya tanya dulu, mau dikasih tipsnya? Supaya kalau kita panggil suami, suami nengok kita masih cantik, mau? Dengarkan. Ibu, pertahankan senyum sewaktu memanggil sampai panggilan 5 kali. Bisa Bu? Ayah, 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 halo. Insya Allah bapak-bapak panggilan 3 dan 4 nengok, ibu masih cantik. Paham ya Bu? Iya. Dan laki-laki tidak suka lama-lama tatap mata.
Kenapa Bu Aisyah? Karena putih-putih matanya laki-laki dan perempuan lebih lebar putih matanya perempuan. Ibu nanti sampai rumah bercermin sama suami ya. Lihat, mata yang putih. Namanya sklera mata. Perempuan lebih lebar. Ini yang mengakibatkan perempuan kalau ngomong harus tatap wajah. Laki-laki nggak kuat tatap wajah, cuman kuat 5 detik. Makanya waktu kita ngomong sama suami, kita liatin suami gitu ya. Dia cuma 5 detik langsung memalingkan wajah, lihat TV. Lihat tembok. Lihat gadget. Itu seperti itu. Paham Bu? Dan otak laki-laki senang lihat benda dibanding wajah. Maka jangan marah kalau nanti pagi-pagi habis sholat subuh suami ibu lebih senang lihat motornya dibanding wajah istrinya. Karena memang laki-laki senang lihat benda. Paham ya? Dulu sebelum saya tahu ilmu ini, ceritanya nih, punten. Ini dia wajah, mata laki-laki nanti kita lihat ya. Laki-laki nih, matanya nih, Allahu Akbar ya. Sudahlah tidak suka tatap mata, mata laki-laki lurus ke depan, nggak bisa lihat kanan kiri. Perempuan memang pendek, tapi lihat kanan kirinya sanggup. Paham ya Bu? Saya satu ketika ya mau bilang sama suami udah dandan gitu kan. Suami duduk gitu ya. Saya bilang, ayah aku cantik nggak? Dia sambil pegang HP-nya begini doang. Iya cantik. Ya Allah bohong banget. Cuman nggak lebih 5 detik. Ya cantik. Barulah saya paham bahwa laki-laki lebih suka lihat benda. Sejak saat itu setiap mau tanya cantik ya saya foto kirim ke gadgetnya. Ayah aku cantik nggak? Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Karena benda. Buktinya apa? Foto saya selalu dia zoom. Iya. Dan suami saya nggak tahu kalau saya ada di sampingnya. Karena laki-laki ngelihatnya lurus. Paham Ibu? Karena mata laki-laki yang Allah ciptakan lurus itu, ini yang disebut mata berburu atau mata hunter. Perempuan diciptakan matanya seperti itu, mata penjaga sarang. Makanya laki-laki ya penting punya mata seperti itu untuk berburu. Berburu apa? Berburu nafkah. Zaman dulu di hutan, bapak-bapak dari jauh bisa lihat menjangan dari jauh. Ya, ibu-ibu nggak bisa Pak. Makanya jangan ibu-ibu pergi hutan. Ya, sudahlah nggak bisa lihat jauh, ngomong terus kita Bu. Mana kijangnya ya? Bisa lari kijangnya Bu. Paham ya Bu ya? Nah, ini juga yang jadi masalah pada saat apa? Di rumah bapak cari barang. Siapa yang pernah suaminya cari kunci? Ya, beliau nggak lihat padahal ada di samping. Kunci mana, kunci mana, kunci mana ada di samping. Betul Bu? Iya. Makanya ibu-ibu kalau marah sama seluruh dunia. Ya. Bun, kunci motor mana? Atau misalnya buka kulkas, cari barang kan? Suami saya gitu. Bu, telur mana? Padahal ada di samping kan? Itu nggak lihat. Nanti saya bilang, ada di kulkas, nggak ada, ada. Pas nanti kita perempuan cari ikan, dapat kan Bu? Dapat. Apa kata suami? Loh kok ada gitu? Apa kata perempuan kalau belum belajar? Makanya cari pakai mata gitu. Dan itu membuat kesal laki-laki kalau disebut cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah pakai mata, cuman laki-laki nggak tahu kalau matanya lurus. Lebih baik ibu bantuin. Nggak usah bawel. Kunci mana kunci? Ini loh ayah. Gitu, sambil senyum. Terus dalam hati apa? Ya Allah, mata laki-laki banget. Nggak lihat. Ya, itu yang akan membuat rumah tangga ini tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah dan mempunyai ketahanan. Mau di era apa saja tetap bertahan keluarga ini asal kita tahu oh laki-laki seperti itu, oh perempuan seperti itu, ya. Bapak Ibu, segini dulu ya. Saya justru mau mendengarkan nasihatnya Kang Emil. Ya, segini dulu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, Ibu ingat-ingat ya Bu. Ya,
Selebihnya silakan lihat YouTube. Ya, insya Allah nanti pada saat kita jumpa lagi, kita belajar lagi hal yang lain yang nanti menambah ketahanan keluarga kita. Jadi ketahanan keluarga itu ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 ya. Tapi sebelumnya saya mau ulang dulu Bu, dengarkan. Tadi otak tengah Bu, yang ini. Siapa yang lebih tipis otak tengahnya, korpus kolosumnya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perempuan lebih? Karena lebih tebal makanya perempuan bisa mengerjakan banyak tugas. Laki-laki karena lebih tipis makanya otak cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun Bu, bukan berkurang. Beda itu menurun sama berkurang. Kalau menurun konsentrasi sehingga harus dipanggil sebanyak 3 atau 4 kali sambil senyum. Mudah-mudahan dengan tips yang sederhana ini ibu ya bertambah cinta dengan suami, suami juga bertambah cinta dengan ibu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi insya Allah. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.